Solok dan Payakumbuh, kota yang terlambat diresmikan. Dua kota di Sumatera Barat yang memiliki jeda waktu paling panjang antara pembentukan normatifnya dengan peresmian penyelenggaraan pemerintahannya. Dua kota itu adalah Kota Solok dan Kota Payakumbuh. Peresmian penyelenggaraan pemerintahannya dilakukan sekitar 14 tahun setelah pembentukannya. Sana, Provinsi Sumatera Barat hari ini memiliki 19 kabupaten dan kota. Jika kita lihat dari sisi pembentukan normatif berdasarkan undang-undang, polanya relatif rapi dan konsisten. Sebanyak 14 kabupaten dan kota dibentuk secara normatif pada tahun 1956, kemudian satu kabupaten pada tahun 1999, satu kota pada tahun 2002, dan terakhir 3 kabupaten pada tahun 2003. Yang menarik, hampir seluruh pembentukan normatif daerah tersebut langsung diikuti dengan peresmian penyelenggaraan pemerintahan, tidak menunggu lama. Negara hadir, pemerintahan berjalan, dan daerah berfungsi. Namun, tahukah Sana, di antara semua itu ada 2 kota di Sumatera Barat yang memiliki jeda waktu paling panjang antara pembentukan normatifnya dengan peresmian penyelenggaraan pemerintahannya. 2 kota itu adalah Kota Solok dan Kota Payakumbuh. Keduanya dibentuk secara normatif pada tahun 1956, tetapi baru diresmikan penyelenggaraan pemerintahannya pada tahun 1970. Artinya, ada jeda waktu sekitar 14 tahun. Kenapa bisa selama itu? Mari kita ulas pelan-pelan. Pada tahun 1956, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah. Melalui undang-undang inilah, negara menetapkan secara normatif keberadaan kota-kota kecil di Provinsi Sumatera Tengah yang saat itu masih mencakup wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Ada 5 kota kecil yang ditetapkan, yaitu pertama Pekanbaru, kedua Sawah Lunto, ketiga Padang Panjang, keempat Solok, dan kelima Payakumbuh. Secara hukum, kelima kota ini sudah diakui sebagai daerah otonom kota sejak 1956. Namun, disinilah persoalan mulai muncul. Undang-undang yang sama juga mengatur wilayah masing-masing kota kecil. Untuk beberapa kota, batas wilayahnya sudah jelas, seperti Pekanbaru, mengikuti batas yang ditetapkan dengan Keputusan Komisaris Negara Urusan Dalam Negeri tanggal 28 November 1947, nomor 13/DP. Sawah Lunto mengikuti batas kolonial Hindia Belanda berdasarkan Beslit-Beslit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Desember 1888, nomor 1, Stadsblad 1888, nomor 181, dan tanggal 25 Oktober 1929, nomor 31, Stadsblad 1929, nomor 400. Dan Padang Panjang juga mengikuti batas kolonial yang sudah tegas, sesuai dengan Beslit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Desember 1898, nomor 1, Stadsblad 1888, nomor 181. Namun, berbeda halnya dengan Solok dan Payakumbuh. Dalam undang-undang disebutkan, kota kecil Solok dengan batas-batas yang akan ditetapkan dengan peraturan menteri. Kota kecil Payakumbuh juga dengan batas-batas yang akan ditetapkan dengan peraturan menteri. Artinya apa, Sanak? Secara normatif, kotanya sudah ada, tetapi secara teritorial administratif, wilayahnya belum tuntas. Dan masalahnya, hingga menjelang tahun 1970, Peraturan Menteri tentang batas wilayah Kota Solok dan Kota Payakumbuh belum juga terbit.
Di tingkat lokal, persoalan batas wilayah ini tidak sederhana. Ambil contoh Payakumbuh. Pernah muncul wacana bahwa wilayah kota Payakumbuh mencakup kawasan perkotaan. Dari Tonggak Bendera sampai Simpang Benteng. Dari Simpang Bunian sampai Labuah Basilang. Namun, usulan ini mendapat penolakan kuat dari kaum adat. Kenapa? Karena penetapan batas tersebut berpotensi memecah Nagari Koto Nan Godang dan Nagari Kota Nan Ompek ke dalam dua wilayah pemerintahan yang berbeda. Sebagian masuk kota, sebagian tetap di Kabupaten 50 kota. Bagi masyarakat adat, ini bukan sekedar garis di peta, tetapi menyangkut kesatuan nagari, ulayat, dan struktur sosial. Persoalan serupa juga terjadi di Solok, meskipun dengan dinamika lokal yang berbeda. Selain persoalan lokal, keterlambatan peresmian penyelenggaraan pemerintahan Kota Solok dan Kota Payakumbuh juga sangat dipengaruhi oleh situasi politik nasional yang tidak stabil. Periode akhir 1950-an hingga sepanjang 1960-an merupakan masa yang penuh gejolak, khususnya di Sumatera Barat. Wilayah ini menjadi salah satu pusat ketegangan politik melalui peristiwa PRRI yang memperuncing hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketegangan tersebut membuat banyak agenda pemerintahan daerah tertunda atau berjalan sangat hati-hati. Memasuki dekade 1960-an, kondisi belum juga membaik. Konflik politik nasional semakin menguat, berpuncak pada peristiwa G30S 1965 dan dinamika transisi kekuasaan setelahnya. Dalam situasi negara yang lebih berfokus pada stabilitas politik dan keamanan, urusan administratif seperti penetapan batas wilayah kota dan peresmian penyelenggaraan pemerintahan daerah bukanlah prioritas utama. Akibatnya, meskipun Kota Solok dan Kota Payakumbuh telah dibentuk secara normatif melalui undang-undang sejak tahun 1956, negara baru dapat meresmikan penyelenggaraan pemerintahan kotanya pada tahun 1970. Penundaan ini bukan mencerminkan ketiadaan kota tersebut, melainkan menunjukkan bagaimana dinamika politik nasional dapat menunda kehadiran negara secara administratif di tingkat lokal. Barulah pada tahun 1970, negara benar-benar menuntaskan proses pembentukan pemerintahan kota tersebut. Melalui Menteri Dalam Negeri saat itu, Amir Mahmud, Kota Solok diresmikan pada 16 Desember 1970 dan sehari kemudian, pada 17 Desember 1970, Kota Payakumbuh diresmikan. Sejak momen inilah, penyelenggaraan pemerintahan kota berjalan sepenuhnya. Ditandai dengan pelantikan wali kota, pembentukan DPRD kota, serta berfungsinya Kota Solok dan Kota Payakumbuh sebagai daerah otonom secara administratif dan politik. Sanak, kisah Kota Solok dan Kota Payakumbuh ini menunjukkan bahwa pembentukan daerah secara normatif tidak selalu berarti negara langsung hadir secara administratif. Di Sumatera Barat dan juga Indonesia, kasus ini sangat jarang. Hanya dua kota yang mengalami jeda panjang, hingga 14 tahun antara pembentukan normatif dan peresmian penyelenggaraan pemerintahan. Bukan karena kotanya tidak ada, melainkan karena batas wilayah, dinamika nagari, dan situasi politik nasional membuat proses itu tertunda. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa pemerintahan daerah tidak hanya soal undang-undang, tetapi juga tentang wilayah, masyarakat, dan konteks zamannya. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya Anda ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.